Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur deh, pernah nggak sih Anda punya rekan kerja yang karirnya meroket, selalu dapat promosi, tapi ternyata hobinya menyambut tas tim dari belakang? Nah, hari ini kita bakal pakai kacamata investigasi nih. Kita akan membedah tuntas anatomi psikologis dari kepribadian super toksik yang siapa tahu lagi duduk manis di meja sebelah Anda sekarang. Jadi pertanyaannya begini, kenapa sih ada orang yang justru makin sukses dan bersinar di kantor dengan cara memanipulasi orang-orang di sekitarnya? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka? Nah, lewat berbagai literatur psikologi dan studi akademis yang sudah kita rangkum, kita bakal bongkar apa yang bikin para manipulator ini terus beraksi. Dan yang paling penting, kita akan lihat jangan-jangan lingkungan kantor Anda sendiri yang secara tidak sadar sedang ngasih karpet merah buat mereka. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama. Mengenal lebih dalam Dark Triad. Di dunia psikologi, ada satu konsep yang merangkum sisi paling gelap dari sifat manusia di tempat kerja profesional. Namanya Dark Triad atau Triad Kegelapan. Ada 3 pilar di sini. Pertama, narsisme. Ini bukan sekedar suka memuji diri sendiri ya, tapi cinta diri yang kelewatan, merasa paling berhak atas segalanya. Dan wah, mereka ini super defensif kalau Anda kritik. Kedua, Machiavellianisme. Diambil dari nama tokoh sejarah Niccolo Machiavelli. Orang dengan sifat ini tuh sangat sinis, manipulatif, dan berpegang teguh pada prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Buat mereka, orang lain itu murni cuma alat permainan. Dan yang ketiga, psikopati. Ini kondisi di mana seseorang sangat impulsif dan benar-benar kehilangan empati. Mereka bisa menghancurkan orang lain tanpa merasa beban moral sedikit pun. Benang merah dari ketiganya itu sangat jelas. Mereka punya obsesi ekstrim untuk mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain secara sadar. Tapi nih, di kalangan akademisi sendiri masih ada perdebatan yang lumayan seru. Apakah ketiga sifat ini bertindak sendiri-sendiri atau sebenarnya bersumber dari satu entitas kejahatan yang sama? Di satu sisi, ada meta-analisis masif yang melibatkan lebih dari 46.000 subjek. Bayangin aja, itu sebanyak kapasitas penonton di stadion bola loh. Nah, riset ini menemukan kalau ketiganya tuh bekerja secara independen, dan psikopatilah yang jadi dalang utama yang berjalan sendirian di balik perilaku destruktif. Tapi di sisi lain, teori Dark Core atau inti kegelapan bersikeras kalau ada satu inti jahat yang menyatukan mereka semua, yang sepenuhnya berakar pada ketidakadaan empati. Berbicara soal empati, kita masuk ke bagian 2, defisit empati. Sekarang, mari kita perbesar lensanya sedikit. Gimana sih cara orang-orang ini memproses emosi? Jawabannya, jujur aja, agak mengerikan. Dari ketiga pilar tadi, psikopati berdiri sendiri sebagai prediktor paling kuat atas hancurnya kemampuan berempati dan pemicu agresi fisik. Gini deh analoginya. Orang normal itu punya rem. Kalau kita melihat ekspresi sedih atau ketakutan dari orang lain, rem kita otomatis ditarik. Kita jadi nggak tegaan. Tapi individu dengan skor psikopati tinggi nggak punya respons emosional itu. Rem perilaku mereka benar-benar belong. Terus ada konsep psikologi yang menarik banget di sini, namanya simulasi online. Tunggu dulu, ini nggak ada hubungannya sama internet atau dunia maya ya. Ini tuh istilah akademis untuk kemampuan mental kita dalam memposisikan diri di sepatu orang lain secara seketika. Kayak, gimana ya rasanya jadi dia? Nah, riset membuktikan kalau kegagalan otak melakukan simulasi inilah yang jadi mekanisme utama munculnya sifat toksik tadi. Logikanya sederhana, kalau Anda nggak bisa membayangkan rasa sakit rekan kerja yang Anda khianati, otomatis Anda nggak punya alasan moral buat berhenti memanipulasi mereka kan? Lanjut ke bagian 3. Agresi dan manipulasi. Oke, sekarang kita tahu kalau ada kabel empati yang terputus di otak mereka. Lalu prakteknya di dunia nyata tuh gimana? Akademisi sering pakai istilah berat, agresi relasional tidak langsung. Tapi kalau di kantor, ini tuh sekedar manipulasi kotor sehari-hari. Mulai dari pengucilan sosial, misalnya rekan yang sengaja lupa mengundang Anda ke rapat penting, atau sengaja nge-skip Anda di sisi email krusial. Terus ada humor berniat jahat. Tahu kan, lelucon sarkas yang dibungkus tawa santai, tapi ujungnya dirancang tajam buat merendahkan harga diri Anda. Dan jangan lupakan induksi rasa bersalah atau guilt tripping, di mana mereka jago banget memutar balik narasi untuk menutupi kesalahan mereka, sampai Anda merasa bahwa Anda lah yang mengecaukan kerja tim. Biar makin jelas membedah taktik ini, coba kita bandingkan dua profil, high match lawan low match. Orang dengan tingkat Machiavellianisme tinggi, alias high match, itu melihat kantor layaknya papan catur. Kebohongan, eksploitasi, itu cuma strategi yang sah demi sebuah kekuasaan. Kebaliknya, coba lihat para low match ini. Mereka adalah rekan kerja idaman, prososial, kooperatif, dan sangat memprioritaskan komunitas serta rasa saling percaya.
Tapi sayangnya nih, karena mereka cenderung naif dan menghindari konflik terbuka, mereka justru sering jadi target yang empuk banget buat si manipulator. Bagian 4. Pelaku perundungan di tempat kerja. Coba kita mundur sedikit dari interaksi antar individu dan melihat ekosistem kantornya itu sendiri. Angka perundungan atau bullying di tempat kerja ini benar-benar mengejutkan. Studi ekstensif di Polandia menunjukkan estimasi yang awalnya dari 17% bisa melonjak sampai ke angka 61,5%. Gila nggak tuh? Kenapa bisa setinggi ini? Literatur mengaitkannya dengan ketakutan kehilangan pekerjaan di pasar yang super kompetitif. Dan terkadang adanya budaya yang menormalisasi penderitaan di kantor. Jadi taruhannya ini nyata banget ya. Di dalam ekosistem yang beracun ini, para peneliti membagi karyawan ke dalam 4 peran spesifik. Ada si pelaku yang murni melakukan kekerasan, ada korban yang biasanya diam dan cemas, lalu ada mereka yang beruntung dan tidak terlibat. Tapi coba perhatikan nomor 3, korban pelaku atau bully victim. Mereka ini menarik. Seringkali mereka adalah korban yang kemudian membalas dendam dengan menindas bawahan mereka sendiri. Dan data mengungkapkan satu temuan yang konsisten, baik pelaku utama maupun korban pelaku ini mencetak skor machiavellianisme yang jauh-jauh lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Bagian 5. Budaya kerja, faktor penentu. Ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang krusial. Sifat bawaan toksik tadi bukanlah takdir akhir. Penentu utamanya justru ada di budaya organisasi. Mari kita bahas, budaya hierarki. Ini adalah budaya yang kaku banget, sangat terstruktur, aturannya birokratis abis, dan kompetisinya sangat mematikan demi posisi. Dalam sistem yang terobsesi dengan hierarki ini, penyalahgunaan wewenang tuh gampang banget ditutupi. Ini ibarat taman bermain yang paling bebas dan sempurna buat dieksploitasi sama para dark triad. Di ujung lain dari spektrum tersebut, kita punya budaya adhokrasi. Lingkungan organisasi ini bergerak cepat, mengutamakan fleksibilitas, kreativitas, dan inovasi yang sangat cair antar tim. Di sini, struktur jabatan bos bukanlah segala-galanya, dan setiap orang sangat didorong untuk mengambil panggung dan berinovasi tanpa dihalangi tembok birokrasi. Selanjutnya adalah budaya klan. Ini adalah lingkungan kerja yang fokusnya ke dalam, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, kolaborasi, dan atmosfer yang sangat bersahabat. Bersama dengan budaya adhokrasi, penelitian mengkonfirmasi kalau budaya klan ini punya rekam jejak tingkat perundungan yang paling rendah. Mengapa? Karena mereka nggak punya aturan opresif dan kaku yang secara nggak sengaja malah ngasih celah buat para predator menyudutkan korbannya. Dan grafik dari jurnal penelitian ini benar-benar ngejelasin semuanya dengan cemerlang. Coba lihat garis hitam utuh itu. Itu mewakili karyawan low-wage teams. Mereka yang pro-sosial, nggak suka manipulasi, dan lebih memilih harmoni. Anda bisa lihat dengan jelas, di lingkungan budaya hierarki yang sangat ketat, karyawan-karyawan baik ini justru mengalami perundungan yang jauh lebih signifikan. Benar-benar ironis kan? Budaya yang terobsesi sama aturan formal nyatanya malah menjadikan orang baik sebagai sasaran tembak utama para manipulator. Tapi tunggu, sampai Anda lihat apa yang terjadi ketika aturan mainnya diubah ke budaya edokrasi yang dinamis. Skripnya langsung berbalik total. Di lingkungan yang fleksibel dan kolaboratif ini, garis untuk si karyawan baik hati tadi menukik tajam ke bawah. Mereka justru terlindungi secara kuat dan mengalami perundungan yang sangat minim. Ini jadi bukti nyata kalau desain budaya organisasi itu bukan sekedar hiasan atau visi misi di dinding lobi. Ia secara harfiah bertindak sebagai tameng psikologis buat para karyawannya. Pemahaman ini mestinya ngerubah cara pandang kita sepenuhnya. Perilaku manipulatif itu bukan sekedar kelemahan karakter satu atau dua orang yang lepas kendali, tapi ia dipupuk atau dicekik oleh ekosistem di sekitarnya. Jadi, sebagai pertanyaan penutup yang memancing pemikiran untuk Anda bawa ke meja kerja besok, coba evaluasi sekeliling Anda. Apakah sistem di tempat kerja Anda diam-diam ngasih reward buat taktik kotor dari para dark triad? Ataukah budaya Anda udah cukup kokoh buat ngelindungin mereka yang bekerja dengan integritas? Jawabannya mungkin saja bisa menjelaskan kenapa ada karir yang meroket tajam, sementara yang lain redup dalam diam. Terima kasih sudah membedah materi ini bareng saya, tetaplah kritis, dan sampai jumpa pada analisis kita berikutnya.